Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, tugas fisika teknik di Prodi Teknik Navigasi Udara 28 dengan anggota kelompok Taruni Muda Anissa Briana Firmansyah dan Taruna Muda Pramantia Retmaja. Ingin memberikan video pembelajaran mengenai resistor dalam seri dan paralel, kapasitor dalam seri dan paralel, rangkaian resistor kapasitor dan rangkaian resistor induktor kapasitor, serta rangkaian yang baik untuk AC dan DC. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang resistor dalam seri dan paralel. Resistor adalah komponen elektronika yang paling sering ditemui dalam rangkaian elektronika. Fungsi dari komponen resistor adalah sebagai penghambat listrik dan juga dipergunakan sebagai pengatur arus listrik dalam rangkaian elektronika. Nah, satuan pengukuran resistor atau hambatan adalah ohm. Dalam rangkaian elektronika, resistor atau hambatan ini sering disingkat dengan huruf R besar. Dalam sebuah rangkaian elektronika, untuk mendapatkan tahanan, tegangan, dan arus kerja yang dibutuhkan, biasanya resistor akan dirangkai seri dan paralel. Nah, yang pertama, resistor dalam seri. Rangkaian seri resistor adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari dua buah atau lebih resistor yang disusun secara sejajar atau berbentuk seri. Dua buah resistor atau lebih apabila dirangkai secara seri, maka nilai hambatannya akan bertambah sesuai dengan rumus berikut. Nah, rangkaian seri resistor ini sama seperti gambar di bawah ini. Nah, rumusnya ini R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Nah, R total ini merupakan total nilai resistor. R1 ini merupakan resistor ke-1 dan seterusnya. Yang kedua, resistor dalam paralel. Rangkaian paralel resistor adalah rangkaian dua buah resistor atau lebih yang disusun secara sejajar seperti anak tangga atau paralel. Dua buah resistor atau lebih apabila dirangkai secara seri, maka nilai hambatannya akan berkurang sesuai dengan rumus berikut. Nah, di bawah ini merupakan rangkaian paralel resistor. Rumusnya yaitu R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 dan seterusnya. Keterangannya, R total merupakan total nilai resistor, R1 merupakan resistor ke-1 dan seterusnya. Yang selanjutnya, resistor campuran seri dan paralel. Nah, rangkaian campuran merupakan gabungan antara rangkaian seri dan paralel atau sebaliknya. Nilai hambatan pada rangkaian resistor campuran bisa disebut dengan hambatan pengganti atau hambatan total, karena gabungan antara RS dan RP pada dasarnya terdapat dua buah rangkaian resistor campuran, yaitu yang pertama rangkaian resistor seri paralel dan yang kedua rangkaian resistor paralel seri. Nah, ini merupakan contoh soal dari resistor seri paralel dan resistor paralel seri. Nah, yang pertama, resistor seri paralel, berapakah nilai hambatan pengganti pada rangkaian tersebut? Nah, untuk resistor seri paralel ini, yang dihitung terlebih dahulu, yang dikerjakan terlebih dahulu itu serinya. Dan untuk yang resistor paralel seri, yang dikerjakan itu yang paralel terlebih dahulu. Selanjutnya, contoh soal resistor seri. Nah, di sini ada soal 3 buah resistor akan dirangkai secara seri, masing-masing nilai resistornya tersebut adalah R1 sama dengan 10 ohm, R2 47 ohm, R3 sama dengan 100 ohm. Berapakah nilai dari hambatan pengganti rangkaian tersebut? Nah, sudah diketahui R1, R2, dan R3-nya. Yang ditanya R total atau hambatan penggantinya. Jadi, R total ini tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya saja, itu R1 tambah R2 tambah R3. Dan tinggal dimasukkan angka-angkanya 10 tambah 47 tambah 100 sama dengan 157. Dan untuk resistor paralel,
Contoh soalnya, 3 buah resistor akan dirangkai secara paralel. Nilai masing-masing resistor tersebut adalah R1 sama dengan 10 ohm, R2 47 ohm, R3 sama dengan 100 ohm. Berapakah nilai hambatan pengganti pada rangkaian paralel tersebut? Nah, sudah diketahui resistor ke-1 sampai resistor ke-3. Ditanyakan R totalnya. Jawabannya 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Dan tinggal dimasukkan angka-angka resistor dari resistor 1 sampai resistor 3. Kemudian dihitung dan dapat hasilnya 617 per 4700. Selanjutnya, kapasitor seri dan paralel. Rangkaian kapasitor merupakan rangkaian yang terdiri dari 2 atau lebih kapasitor yang dibentuk dengan tujuan untuk mendapatkan nilai kapasitor yang tepat untuk rangkaian elektronikanya. Kita tahu bahwa komponen kapasitor atau kondensator adalah salah satu komponen elektronik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik dalam waktu yang relatif dengan satuannya farad. Nilai farad memiliki tingkatan banyak sekali, mulai dari beberapa pikofarad hingga dengan ribuan mikrofarad. Hal ini yang menyebabkan produsen komponen kapasitor tidak dapat menyediakan semua variasi nilai kapasitor yang diinginkan oleh teknisi rangkaian elektronik. Sehingga untuk mengatasi hal ini, kita perlu menggunakan rangkaian seri ataupun rangkaian paralel kapasitor untuk mendapatkan nilai kapasitor yang kita inginkan. Yang pertama, kapasitor dalam seri. Rangkaian seri kapasitor adalah rangkaian yang terdiri dari 2 buah dan lebih kapasitor yang disusun secara atau berbentuk seri. Rangkaian seri kapasitor ini juga dapat digunakan untuk mendapat nilai kapasitansi kapasitor pengganti yang diinginkan. Rumus dari rangkaian paralel kapasitor yaitu C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 dan seterusnya. Keterangannya, C total ini merupakan total nilai kapasitansi kapasitor dan C1 sampai seterusnya itu kapasitor ke-1 dan seterusnya. Yang kedua, kapasitor dalam paralel. Rangkaian paralel kapasitor adalah rangkaian yang terdiri dari 2 buah atau lebih kapasitor yang disusun secara berderet atau berbentuk paralel. Dengan menggunakan rangkaian paralel kapasitor ini, kita dapat menemukan nilai kapasitansi pengganti yang diinginkan. Nah, di bawah ini merupakan gambar rangkaian paralel kapasitor dan rumusnya itu C total sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Keterangannya, C total itu merupakan total nilai kapasitansi kapasitor, C1 sampai C3 ini kapasitornya. Kapasitor campuran, seri, dan paralel. Jaringan campuran kapasitor merupakan jaringan gabungan antara rangkaian seri dan paralel atau sebaliknya. Nilai kapasitas penggantinya terdiri dari CS atau kapasitor seri dan CP kapasitor paralel. Kapasitas paralel harus dihitung dengan cara menghitung salah satu rangkaian terlebih dahulu. Jika kapasitor dirangkai seri paralel, maka nilai kapasitor seri harus dihitung terlebih dahulu, kemudian menghitung kapasitor total. Jika kapasitor dirangkai paralel seri, maka harus menghitung nilai kapasitor paralel, kemudian menghitung nilai kapasitor total. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Kapasitor seri. 4 kapasitor masing-masing mempunyai kapasitas berikut. Keempat kapasitor disusun seri, kapasitas penggantinya adalah, sudah diketahui kapasitornya, lalu dimasukkan saja dengan rumus 1 per C total sama dengan 1 per C1 sampai seterusnya. Kemudian dapatlah hasilnya. Nah, selanjutnya sama seperti kapasitor paralel, hanya saja beda dengan rumusnya. Nah, catatan untuk rangkaian kapasitor yaitu nilai kapasitansi kapasitor akan bertambah dengan menggunakan rangkaian paralel kapasitor. Sedangkan nilai kapasitansinya akan berkurang jika menggunakan rangkaian seri kapasitor. Pada kondisi tertentu, rangkaian gabungan antara paralel dan seri dapat digunakan untuk menemukan nilai kapasitansi yang diperlukan. Kita juga dapat menggunakan multimeter untuk mengukur dan memastikan nilai kapasitansi dari rangkaian seri atau paralel kapasitor sesuai dengan nilai kapasitansi yang kita inginkan. Oke, jadi sudah dijelaskan oleh Taruni Briana mengenai
komponen resistor, kapasitor dalam sebuah rangkaian. Saat ini kita akan membahas mengenai rangkaian resistor dan kapasitor dalam satu rangkaian. Rangkaian RC merupakan rangkaian yang di dalamnya berisi komponen resistor dan kapasitor. Dalam rangkaian elektronika, pasti sering dijumpai kedua komponen ini, yaitu resistor dan kapasitor, menjadi satu dalam sebuah rangkaian. Resistor memiliki fungsi sebagai penghambat dan mengontrol arus, dan kapasitor bisa sebagai penyimpan muatan dan memiliki ciri bila dilewati arus DC, kapasitor akan memblocking arus tersebut dan terjadinya pengisian muatan. Sedangkan bila dilewati arus AC, kapasitor akan membypass arus AC tersebut, berfungsi sebagai kopling arus AC dan filter arus AC. Rangkaian seri resistor dan kapasitor RC. Gambar di bawah merupakan sebuah contoh rangkaian RC sederhana. Jika saklar S1 ditutup, arus segera mulai mengalir ke dalam rangkaian, dan pada kapasitor C mulai terkumpul sejumlah muatan. Selama muatan terkumpul pada kapasitor, arus dari sumber menurun hingga tegangan kapasitor V, sama dengan gaya gerak listrik sumber tegangan, dan selanjutnya tidak ada arus yang mengalir. Pada rangkaian RC seri di bawah ini merupakan rangkaian RC yang bermuatan tegangan AC. Dari gambar rangkaian di atas terlihat bahwa komponen R dan komponen resistor dan kapasitor akan dilalui arus yang sama, yaitu I. Oleh karena itu, pada komponen resistor akan muncul tegangan VR dan pada komponen kapasitor akan muncul tegangan VC. Sifat rangkaian seri dari sebuah resistor dan sebuah kapasitor yang dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik sinusoida adalah terjadinya pembagian tegangan secara vektoris. Arus I yang mengalir pada hubungan seri adalah sama besar. Arus I mendahului 90 derajat terhadap tegangan pada kapasitor VC. Tidak terjadi perbedaan fase antara tegangan jatuh pada resistor VR dan arus I. Gambar di slide selanjutnya memperlihatkan rangkaian seri RC dan hubungan arus I, tegangan resistor VR dan tegangan kapasitor VC secara vektoris. Berikut adalah gambarnya. Penjelasan perbedaan fase dalam RC seri. Dalam diagram fase di atas, yaitu arus bersama untuk resistor R dan reaktansi kapasitif XC diletakkan pada garis delta T yang sama dengan 0. Fasor tegangan resistor VR berada sefasa dengan arus I. Fasor tegangan kapasitor VC tertinggal 900 derajat terhadap arus I. Tegangan gabungan vektor V adalah diagonal persegi panjang antara tegangan kapasitor VC dan tegangan resistor VR. Perbedaan sudut antara tegangan V dan arus I merupakan sudut beda fasa, yaitu dilambangkan dengan theta. Karena tegangan jatuh pada resistor dan kapasitor terjadi perbedaan fasa, untuk itu hubungan tegangan atau V dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu V sama dengan akar VR kuadrat plus VC kuadrat. Hubungan tegangan sumber bolak-balik dan arus yang mengalir pada rangkaian menentukan besarnya impedansi Z secara keseluruhan dari rangkaian. Dari rangkaian RC tersebut menghasilkan persamaan-persamaan rumus sebagai berikut. A. Tegangan efektif merupakan nilai yang ditunjukkan oleh ampermeter atau voltmeter dengan persamaan V sama dengan VR kuadrat plus VC kuadrat. B. Impedansi merupakan besarnya gabungan resistansi dengan persamaan Z sama dengan akar R2 plus XC kuadrat. C. Besar sudut antara tegangan VC terhadap VR dalam rangkaian dirumuskan dengan tan theta sama dengan min XC per R sama dengan min VC per VR. Rangkaian RC dengan muatan arus DC. Gambar di atas menunjukkan kapasitor C secara seri dengan resistor R, membentuk rangkaian pengisian RC yang terhubung melintasi suplai baterai DC.
Ketika tegangan DC yang meningkat diterapkan pada kapasitor yang dilepaskan, kapasitor menarik arus pengisian daya dan mengisi daya. Dan ketika tegangan berkurang, kapasitor melepaskan ke arah yang berlawanan. Karena kapasitor mampu menyimpan energi listrik, mereka bertindak seperti baterai kecil dan dapat menyimpan atau melepaskan energi sesuai dengan kebutuhan. Rangkaian pengisian resistor kapasitor dengan sumber muatan DC. Gambar di atas menunjukkan kapasitor C seri dengan resistor R, membentuk rangkaian pengisian RC yang terhubung melintasi suplai baterai DC atau VS melalui saklar mekanis. Ketika saklar ditutup, kapasitor secara bertahap akan mengisi melalui resistor sampai tegangan yang melintasi mencapai tegangan suplai baterai. Kita asumsikan yang terjadi di atas bahwa pada kapasitor C sepenuhnya habis dan saklar S di sini terbuka penuh. Ini adalah kondisi awal dari rangkaian. Kemudian T sama dengan 0, I sama dengan O, dan Q sama dengan 0. Ketika saklar ditutup, waktu dimulai pada T sama dengan 0, dan arus mulai mengalir ke kapasitor melalui resistor. Karena pada tegangan mula kapasitor adalah 0, atau VC sama dengan 0, maka kapasitor sepertinya menjadi hubungan pendek atau short dengan rangkaian eksternal, dan arus mengalir maksimal melalui rangkaian yang dibatasi hanya oleh sebuah resistor. Berikut adalah grafik pengisian dan pengosongan kapasitor dalam rangkaian RC. Rangkaian RLC atau resistor, L adalah induktor, dan C merupakan kapasitor. Gambar di atas merupakan bentuk rangkaian RLC seri dengan sumber arus bolak-balik atau arus AC. Dari gambar rangkaian RLC di atas, maka akan didapatkan sebuah persamaan tegangan dan persamaan arus. Persamaan tegangan dengan rumus V sama dengan Vmax dikali sin dikali delta dikali T. Persamaan arus I sama dengan Imax dikali sin dikali delta dikali T plus minus theta. Omega merupakan kedekatan sudut dengan persamaan omega sama dengan 2 dikali B dikali F. F merupakan frekuensi. Karena di sini merupakan arus AC, maka arus AC tersebut memiliki frekuensi dan periode. Rumus yang kedua, omega sama dengan 2 Pi per T. T-nya merupakan periode. Dalam sebuah rangkaian RLC yang dialiri arus bolak-balik atau AC, maka tiap komponennya memiliki nilai hambatan. Resistor memiliki nilai hambatan murni, sedangkan induktor dan kapasitor memiliki nilai hambatan yang tidak murni, yang disebut dengan XL dan XC. Masing-masing hambatan tersebut satuannya ohm. Dengan adanya XL dan XC, maka terdapat persamaan XL dan XC, yaitu XL sama dengan omega dikali L, XC sama dengan 1 per omega dikali C. Karena tiap komponen memiliki hambatan, maka dalam rangkaian tersebut juga memiliki hambatan total yang dinamakan dengan impedansi. Persamaannya sebagai berikut. Z sama dengan akar R pangkat 2 ditambah XL min XC pangkat 2. Dalam sebuah rangkaian RCL seri yang diberi sumber muatan arus AC, maka akan didapat sebuah rumus dasar, yaitu V sama dengan I dikali Z. V merupakan tegangan total, I merupakan arus yang mengalir pada rangkaian, dan Z merupakan impedansi. Dalam rangkaian tersebut terhadap ujung-ujung tiap komponen seperti pada gambar di atas, yaitu pada R menuju ke L itu merupakan ujung-ujung A dan B, sedangkan L menuju ke C merupakan B, ujung-ujung B dan C. Pada kapasitor C merupakan ujung-ujung C menuju D. Pada gambar atas terdapat ujung-ujung komponen, yaitu setelah terdapat komponen ABC dan D tadi, maka terdapat VR, VL, dan VC. VL dan VC ini merupakan tegangan-tegangan yang ada di ujung-ujung.
VR merupakan tegangan pada resistor, VL merupakan tegangan pada induktor, VC merupakan tegangan pada kapasitor. Persamaan ujung-ujung komponen tersebut adalah VR sama dengan I dikali R, VL sama dengan I kali XL, VC sama dengan I dikali XC. Analisis rangkaian untuk muatan AC dan DC. Pada rangkaian RC, resistor kapasitor yang diberi muatan arus AC, maka yang terjadi adalah terdapat beberapa persamaan yang ditemukan, yaitu impedansi pada rangkaian, tegangan efektif pada rangkaian, persa sudut antara tegangan VC terhadap VR dalam rangkaian, dan hubungan tegangan jatuh antar resistor dan kapasitor. Pada rangkaian AC, kapasitor bersifat bypass, yaitu melewatkan arus AC. Pada rangkaian RC yang diberi muatan DC atau arus searah, maka yang terjadi adalah terdapat proses pengisian muatan terhadap kapasitor yang arus dan tegangannya dikontrol oleh besar kecilnya hambatan dari sebuah resistor yang terpasang seri dengan kapasitor. Sifat kapasitor saat dilewati arus DC adalah memblok arus tersebut dan kapasitor akan mengisi muatan. Setelah muatan kapasitor sama dengan muatan input atau muatan tegangan DC, maka kapasitor akan melepaskan muatan tersebut. Maka rangkaian RC, resistor, dan kapasitor dapat terpasang muatan AC maupun DC dengan karakteristik yang berbeda-beda, serta melihat kegunaan dari rangkaian tersebut digunakan untuk apa. Pada rangkaian RLC, resistor, induktor, kapasitor yang diberi muatan arus AC, maka yang terjadi adalah muncul impedansi pada rangkaian tersebut. Terdapat tegangan di setiap ujung-ujung komponen, terdapat kecepatan sudut terhadap frekuensi arus AC, dan tiap komponen memiliki nilai hambatan murni dan tidak murninya. Pada rangkaian RLC yang diberi muatan arus DC, maka dalam suatu rangkaian listrik selalu dijumpai suatu sumber dan beban. Bila sumber listrik DC, maka sifat beban hanya bersifat resistif murni, karena frekuensi sumber DC adalah 0. Real induktansi induktif atau XL akan menjadi 0, yang berarti bahwa induktor tersebut akan short circuit. Reaktansi kapasitif atau XC akan menjadi tak terhingga, yang berarti bahwa kapasitif tersebut merupakan open circuit. Jadi, sumber DC akan mengakibatkan beban induktif dan beban kapasitif tidak akan berpengaruh pada rangkaian. Arus DC adalah arus yang mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap satuan waktu. Artinya, dimanapun kita meninjau arus tersebut pada waktu beda akan merupakan nilai yang sama. Cukup sekian mengenai video pembelajaran mengenai resistor, induktor, dan kapasitor dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.